Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Judul presentasi kita, mengapa wahyu pertama yang diturunkan dimulai dengan perintah bacalah. Komunikasi merupakan sarana yang teramat penting dalam pergaulan dan kebersamaan. Kita mengungkapkan sesuatu tentu disampaikan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Kita juga mencoba memahami orang lain dengan berkomunikasi. Karena kita makhluk sosial, maka dalam komunikasi kita pun mengindahkan nilai-nilai yang disepakati bersama, baik secara terang-terangan atau diam-diam. Dalam kehidupan manusia, komunikasi juga berarti saling berbagi. Yang dibagikan adalah pesan, sementara isi pesan itu bisa berupa informasi, ajakan, pertanyaan, jawaban, permohonan, penjelasan, dan lain-lain. Saling berbagi pesan ini diharapkan menciptakan kualitas pengertian yang lebih baik satu dengan lainnya. Dengan komunikasi juga seorang dapat belajar dari pengalaman orang lain, membangun kepribadian, saling membantu, bekerja sama, berbagi pengetahuan dan keahlian, serta masih banyak lainnya. Hal mana dapat diperoleh melalui mendengar langsung dari seseorang maupun melalui membaca. Berdasarkan tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Haji Mahmud Yunus, diterbitkan oleh Ida Karya, Peta Agung Jakarta, tahun 1980 halaman 910, 5 ayat surat Al-Alaq diturunkan di Gua Hira pada bulan suci Ramadan sebagai tanda ayat-ayat pertama Al-Quran diwahyukan melalui perantaran malaikat Jibril. Ini sebagai tanda kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat kelima ayat dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar dengan perantaraan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Saya akan menjelaskan terutama pada ayat pertama dari 5 ayat yang diwahyukan pertama kali ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca pada ayat pertama dari 5 ayat tersebut bermakna strategik. Pengertian mana? 1. Bahwa Muhammad adalah seorang ummi, orang yang tak pandai membaca dan menulis, seperti dijelaskan oleh firman Allah surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dengan demikian apa yang terimanya itu merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Allah, yaitu Jibril. 2. Pengertian bacalah Iqra' dalam ayat pertama ini memiliki arti luas, membaca dalam arti luas. Hal ini diketahui dari kalimat dengan nama Tuhanmu yang telah jadikan. Di sini menjadikan apa saja tidak terbatas, hanya beberapa saja. Baru pada ayat kedua jelas, yaitu menciptakan manusia. Sementara bacaan Iqra' pada ayat ketiga bersifat khusus atau dalam arti sempit, yaitu membaca pada umumnya. 3. Membaca berarti membuka konsep keingintahuan yang berdampak keinginan untuk melakukan penelitian, pengujian, mengembangkan refleksi fundamental dalam dan mendalam, sehingga artinya akan membawa manfaat untuk menyelamatkan hidup dan kemajuan dunia dan kehidupan ukhrawi
insya Allah. Membaca dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai menerjemahkan lambang-lambang atau simbol ke dalam suatu pengertian atau serangkaian pengertian tertentu, kemudian mencernanya serta menarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh pemahaman daripadanya. Pengertian lambang di sini adalah segala sesuatu yang mewakili atau menunjuk arti atau makna atau pengertian dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dihayati, dipikirkan ataupun dialami. Lambang dapat mewakili atau menunjuk pada alam, kekayaannya, kehidupan, penghidupan, fakta-fakta fisik maupun fakta non-fisik, sesuatu yang gaib dan lain-lain. Dengan demikian pengertian membaca sebagai konsep di sini nampak dalam arti luas. Bentuknya dapat meliputi membaca dalam mendengarkan, membaca dalam menulis, membaca dalam berbicara, membaca dalam membaca dalam arti biasa, membaca dalam meneliti, membaca dalam bekerja, dan lain-lain. Pengertian membaca dalam adalah bersifat pengecekan terhadap apa yang sedang dilakukan. Bukankah sifat checking adalah membaca dalam arti kata mengidentifikasi, mengetahui atau memahami, dan akhirnya menyatakan benar atau dapat diterima acceptable, menyatakan salah atau tak dapat diterima unacceptable, maupun menyatakan ragu-ragu atau tidak tahu, bahkan mungkin menemukan jawaban terhadap apa yang sedang dibacanya itu. Dalam ayat ini perintah membaca dijiwai asma Allah yang telah menciptakan. Ini berarti wahyu pertama ini telah menegakkan tonggak akidah tauhid. Adapun yang menjadi objek membaca adalah sekalian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut bentuk, isi, jenis, karakteristik, struktur, sistem kerja, persenyawaan, dan gejala-gejala lainnya. Pengertian menciptakan pada ayat ini bersifat umum, general, yang menunjuk pada penciptaan alam semesta raya, kegaiban, kehidupan, dan penghidupan. Firman Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Apa artinya ini? Tidak lain bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha perancang dari teknologi yang maha canggih dengan menciptakan alam semesta raya, bahkan alam gaib dengan maha solid. Kita ambil contoh yang terutama kecil saja. Misalnya virus yang berjenis-jenis, bukankah dia menciptakan semua itu dengan menetapkan ketentuan bagi mereka masing-masing dan sekaligus memeliharanya? Ia menciptakan tanpa contoh dan sekaligus memeliharanya. Makhluk-makhluk hidup ciptaan Allah dari yang terbesar sampai yang terkecil dalam pertumbuhan selanjutnya mengikuti sunnatullah. Sungguh pekerjaan maha besar untuk menciptakan, menghidupkan, dan memelihara makhluk-makhluk tersebut di bumi ini. Kita pun harus menyadari yang namanya makhluk itu kemungkinan berada pula di bumi atau planet lain. Konsep kata bumi diterjemahkan sebagai planet yang memiliki atau ada makhluk-makhluk hidupnya. Belum lagi alam semesta yang sukar dibayangkan luasnya. Jika direnungkan semua itu akan membawa manusia sadar bahwa pekerjaan Allah adalah menciptakan dan memelihara alam semesta ini sungguh maha luar biasa, dan akan membawanya kepada kesadaran untuk senantiasa bersyukur dengan sebenarnya syukur atau berterima kasih kepadanya. Bukankah sekalian ciptaannya itu sangat teratur dan mengikuti sunnatullah yang indah? Demikian Allah menciptakan segala sesuatu dengan tanpa melupakan unsur keindahan, baik bentuk maupun ketentuan hukum yang mengaturnya. Sungguh Allah maha pencipta dan maha indah. Sudah sewajarnya hamba Allah pun beramal perilaku yang indah lahir maupun batin, insya Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Subhanallah.
Ayat kedua dari wahyu pertama berbunyi, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada ayat kedua di atas, kata menciptakan diulang kembali. Ia menunjukkan kekhususan atau spesial, yaitu menciptakan manusia. Mengapa menciptakan manusia yang diambil pada wahyu pertama ini dan bukan makhluk lain? Hal ini disebabkan, satu, manusia dihadirkan atau ada dan sadar di muka bumi ini dengan misi khusus, yaitu sebagai khalifah. Dua, manusia dihadirkan untuk mengembangkan kreativitas kerja guna menyempurnakan kekhalifahannya. Tiga, kepada manusialah segala peringatan dan kabar gembira yang akan disampaikan selanjutnya. Keempat, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Wahyu ilahi pertama ini mengajak manusia membaca asal kejadiannya. Ini merupakan isyarat bagi manusia untuk berpikir, mengembangkan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini berarti Allah mengisyaratkan bahwa kemajuan dalam mengembangkan kepribadian melalui hubungan dengan alam semesta dianggap penting. Yang kesemuanya untuk melihat bagaimanakah sebenarnya keberadaan dunia dan kaitannya dengan alam akhirat. Apakah makna kehadirannya di dunia ini dalam konteks dengan alam baka? Apa yang tersurat dan tersirat dari kemampuan manusia membuka tabir rahasia alam dengan kerja keras, kecerdasan dan keuletan, dan lain-lain pertanyaan yang dapat diajukan. Semua ini adalah rahasia besar yang harus disadari manusia maknanya, agar ia kembali kepada Tuhannya untuk menyelamatkan kehidupan ukhrawinya. Isyarat untuk berpikir, memancing untuk mengadakan penelitian guna mengembangkan iptek banyak disinggung dalam Al-Quran, antara lain dalam Quran 13 ayat 3 dan 4, Quran 888 ayat 17 sampai 21, Quran surah 54 ayat 49, Quran surah 25 ayat 2, dan Quran surah 15 ayat 19 sampai dengan 21. Selanjutnya pada ayat ketiga dari surat Al-Alaq berbunyi, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Perintah membaca pada ayat ketiga menunjuk pada upaya memahami sesuatu. Membaca pun dapat berarti menerjemahkan lambang-lambang huruf ke dalam bahasa lisan untuk menarik pengertian dan pemahaman daripadanya. Kalimat Tuhanmu amat pemurah menunjukkan bahwa manusia diberi kemampuan atau ability untuk mampu menalar, berpikir, dan memahami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemampuan berpikir menggunakan akal dan kreativitas untuk mengerti dan memahami serta mengembangkan pengetahuan atau ilmu, bahkan teknik dan teknologi serta seni. Karena ia juga memiliki kemampuan keterampilan dan hati serta perasaan. Sesungguhnya lah Allah Maha Pemurah. Ayat ketiga di atas berhubungan erat dengan ayat keempat yang berbunyi, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Surat Iqra, surat Al-Alaq ayat 4. Mengajarkan atau menulis dengan pena di sini adalah dengan jalan memberi petunjuk atau hikmah kepada orang-orang tertentu yang dikehendakinya untuk dapat menyampaikan pesan kepada sesama. Ada orang-orang kreatif yang membuat atau menciptakan lambang-lambang tulisan tertentu, seperti sistem lambang gambar, simbol yang mewakili benda atau maksud, huruf atau fonem, bilangan, tanda baca, maupun sistem lambang diperlukan dalam matematika, kimia, serta sistem lambang tulisan lainnya. Penciptaan ini mengalami perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan melalui proses sejarah yang panjang dan penggunaan bersama secara terus-menerus, yang kemudian dibakukan atau menjadi baku. Ada banyak jenis tulisan yang digunakan manusia di muka bumi ini. Beberapa di antaranya tetap dipakai secara luas sampai sekarang, sedangkan yang lainnya ada yang dipergunakan secara terbatas. Ada pula yang dikembangkan untuk dilestarikan sebagai warisan budaya, dan sisanya mungkin punah atau menjadi dokumen arkeologi. Writing menurut Ensiklopedia Americana yang terbitkan di Connecticut oleh Grolier Incorporated tahun 1988, volume 29 halaman 559, menjelaskan bahwa dengan pembagian yang sangat sederhana, maka semua tulisan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ideographic script
yang berorientasi kepada objek atau gagasan. Kalau saya contoh di sini adalah tulisan hieroglif orang Mesir ataupun tulisan Cina. Dan pornographic script yang berorientasi kepada suara atau bahasa lisan. Ya, kalau saya beri contoh adalah tulisan yang kita gunakan sekarang, A, B, C, D, dan seterusnya. Cara pembagian kedua dengan melihat 3 tahapan sejarahnya. Untuk itu dapat kita lihat tahap figuratif. Di materi ini tulisan bersifat gambar atau menggambarkan mewakili objek. Pada tahap kedua, masa transisi, tulisan yang bersifat simbol, di mana ringkasan gambar-gambar diubah menjadi simbol tertentu atau arbitrary simbol yang mewakili benda, suara, dan kata-kata. Tahap ketiga yaitu masa alfabet, di mana kata-kata diwakili mula-mula dalam bentuk suku kata, kemudian dalam bentuk simbol alfabet atau huruf. Dengan ditemukannya cara pembuatan kertas oleh Cailun di daratan Cina tahun 905 Masehi, dan pengembangan kualitas kertas tersebut membuatnya menjadi penting. Orang Arab belajar membuat kertas dari taman perang Cina pada sekitar tahun 951 Masehi. Demikian pula penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada abad ke-15. Belum lagi penemuan teknologi yang berkaitan dengan baca tulis menyebabkan dunia membaca menjadi sangat penting bagi manusia. Dengan membaca, cakrawala pengetahuan semakin luas dan dunia akan semakin terbuka bagi pengembangan kepribadian diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.